Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini nih kita mau langsung bongkar ya bab 29 dari materi Anda. Ini idenya menarik banget. Konstitusi perusahaan. Kedengarannya kayak undang-undang dasar ya, tapi ini buat organisasi. Atau mungkin malah buat diri sendiri juga bisa. Persis, persis. Intinya tuh gimana sebuah pernyataan misi, tapi yang tertulis ya, kayak konstitusi gitu, bisa jadi semacam jangkar yang kuat banget. Thomas Jefferson pernah bilang soal konstitusi AS, keamanan khusus kita itu ada karena kita punya konstitusi tertulis. Nah, prinsipnya sama aja di sini, cuma skalanya beda. Oh, oke oke. Jadi ini bukan dokumen formalitas doang ya, tapi lebih kayak piagam hidup gitu, yang ngebentuk identitas. Sip, sip. Mari kita bedah lebih dalam deh. Kenapa sih pakainya istilah konstitusi? Kok kayaknya formal banget, berat gitu kesannya? Iya, istilah itu sengaja dipilih. Soalnya fungsinya emang mirip banget sama konstitusi negara. Dia ngasih arah yang jelas, terus nyatuin semua elemen di bawah satu visi gitu. Terus dia juga memberdayakan orang-orang di dalamnya dan jadi kerangka kerja yang konsisten buat mikir sama ambil keputusan. Jadi ini bukan cuma soal aturan, tapi lebih ke membangun apa ya, semacam benteng internal gitu. Benteng internal. Maksudnya gimana tuh? Biar kita jadi lebih tahan banting gitu sama tekanan atau tren dari luar. Karena punya pegangan di dalam yang jelas. Kayak pertahanan diri gitu. Nah, tepat sekali. Dingin deh, kalau Anda merasa aman karena ngelihat kelemahan pesaing atau nunggu validasi dari luar, wah itu malah kita ngasih kontrol ke mereka kan. Tapi kalau punya konstitusi internal yang kuat, yang akarnya dari prinsip kita sendiri, fokusnya jadi ke dalam. Dan yang seru, fokus ke dalam ini malah mulai ngebentuk realitas kita sendiri loh. Ini nggak cuma bikin rasa nyaman aja, tapi beneran ngaruh ke kelincahan operasional. Kalau prinsipnya udah jelas, ambil keputusan di level manapun jadi lebih cepat dan nyambung semua. Wah, wah, dalam juga ya dampaknya. Sampai ke operasional gitu. Tapi ini pasti nggak cuma sekedar nulis dokumen keren terus disimpan aja kan? Di bab ini ada nyinggung soal Disney tuh, yang katanya pernyataan misi awal mereka malah gagal. Itu gimana ceritanya? Betul, itu contoh klasik banget. Jadi, pernyataan misi Disney yang awal itu kurang ngena karena dibikinnya dari atas ke bawah. Jadi kayak ya dipaksain aja gitu. Baru benar-benar hidup dan efektif itu setelah lewat proses berbulan-bulan dan melibatkan semua level karyawan. Jadi ada partisipasi aktif. Mungkin ya lewat workshop atau diskusi bareng gitu, biar semua suara kedengeran dan bisa dirumusin bareng-bareng. Prinsipnya yaitu, mengelola tuh bareng-bareng. Ada rasa memiliki bersama. Jadi proses bikinnya itu jadi sama pentingnya sama hasilnya nanti. Oke, jadi bukan formalitas doang, tapi proses nemuin dan neguhin jati diri bareng-bareng ya. Menarik nih. Kalau gitu, proses yang partisipatif itu kan perlu diarahkan ya. Intinya atau isinya si konstitusi ini sebaiknya apa sih? Biar beneran punya makna gitu. Nah, itu pertanyaan penting banget. Jadi, inti konstitusi ini tuh harusnya berakar pada prinsip-prinsip universal yang nggak lekang waktu gitu, misalnya keadilan, integritas, pertumbuhan, pelayanan. Prinsip ini sifatnya kayak kompas. Dia nunjukin arah yang benar terus, fleksibel, dan bisa diterapin di situasi apa aja yang muncul nanti. Aplikasinya luas banget. Ah, jadi ini kayak bedain antara kita ikutin resep masakan yang kaku sama kita paham ilmu dasarnya masak itu sendiri ya. Yang satu kan cuma bisa buat resep itu aja. Tapi kalau paham dasarnya, kita bisa bebas memasak apa aja di dapur mana aja. Gitu bukan? Analogi yang pas banget itu. Kalau kita mikirnya pakai kerangka prinsip, kita dan tim kita jadi lebih berdaya buat menghadapi ya kompleksitas, perubahan. Jadi nggak terpaku sama praktik atau cara kerja tertentu yang mungkin dulu relevan, tapi sekarang udah nggak lagi. Prinsip itu ngasih kebebasan, tapi dalam koridor yang jelas. Kalau gitu, ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih mendasar ya berarti. Si konstitusi ini nggak cuma bantu jawab, kita mau ngapain sih? Tapi yang lebih penting lagi, kita ini mau jadi siapa? Atau organisasi kayak apa sih yang kita mau bangun, gitu ya? Mah, Anda nangkep banget esensinya. Fokus ke menjadi ini, ke identitas, karakter, dan tujuan atau purpose. Ini yang sebetulnya ngelepasin potensi produktivitas paling tinggi. Tanpa jelas siapa kita dan kenapa kita ada,
pencapaian itu seringnya ya cuma di permukaan aja, jauh dari potensi sebenarnya. Misi yang kuat itu nanti yang ngarahin apa yang harus dilakuin. Saya mulai lihat nih benang merahnya. Dan ternyata ya, konsep sekuat ini nggak cuma buat perusahaan gede aja. Di bab ini disebut juga bisa diterapin sampai ke unit terkecil, kayak keluarga. Agak kaget sih, tapi kok ya masuk akal juga ya? Sangat bisa, dan dampaknya bisa luar biasa loh. Sama kayak organisasi, keluarga juga dapat manfaat gede kalau mau refleksi bareng. Sebagai keluarga nih, nilai inti kita apa sih? Keluarga kayak gimana yang mau kita bangun? Misi kita bareng-bareng apa? Tanpa ngobrolin ini, keluarga jadi gampang banget dikelola cuma berdasarkan rutinitas, atau kesenangan jangka pendek aja, atau ya reaktif sama krisis yang datang. Artinya ini cara proaktif ya buat bangun fondasi keluarga yang kuat di atas nilai-nilai yang emang disadari dan disepakati bareng, bukan sekedar jalanin hidup sehari-hari aja. Biar gak gampang oleng juga gitu ya sama masalah atau pengaruh luar. Betul sekali. Fondasi nilai bersama itu ngasih arah, ngasih ketahanan, dan makna jangka panjang buat keluarga. Sama aja pentingnya kayak buat perusahaan atau buat diri kita sendiri. Wah, benar-benar mencerahkan nih pembahasannya. Dari konstitusi negara, nyambungnya ke perusahaan, bahkan sampai ke konstitusi pribadi atau keluarga ya. Semuanya balik lagi ke pentingnya punya pegangan yang jelas, yang akarnya dari prinsip abadi, dan dirumusin secara sadar. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, apa artinya semua ini ya? Mungkin pertanyaannya bukan cuma, apakah Anda, tim Anda, atau keluarga Anda punya semacam konstitusi? Tapi coba digali lebih dalam lagi. Seberapa hidup sih konstitusi itu? Seberapa aktif dia ngebentuk keputusan sehari-hari? Beneran ngebantu kita nggak keseret arus reaktif nggak? Udah jadi kompas internal yang otentik belum? Apakah itu dokumen yang dihayati? Atau jangan-jangan cuma jadi pajangan aja? Nah, ini kayaknya sesuatu yang layak direnungkan lebih lanjut deh.